Berilmu dulu, punya dulu. Setelah punya itu kamu kerjain apa aja boleh, silakan aja. Yang puasa, saum itu, orang bodoh juga bisa, orang gila juga puasa tiap hari, gembel juga puasa tiap hari. Tapi puasa yang benar itu yang bisa dilakukan itu adalah oleh orang berilmu. Kalau nggak berilmu dia nggak bisa berpuasa. Kenapa? Karena puasa itu bukan cuma bisa menahan, bukan. Intinya bukan menahan makan, bukan. Tapi bagaimana mengendalikan nafsu. Jadi fantasinya ya tidak hanya dalam waktu dari subuh sampai maghrib. Tidak. Sepanjang hari. Justru sampai kita mati. Saya kalau udah bilang sama istri saya, Dek, saya sayang sama kamu. Kalau begitu, sampai mati dia disayangin. Harus ada pengorbanan di situ. Karena ciri orang itu setia sama istrinya adalah dia berkorban untuk istrinya. Ciri dia setia sama anaknya, dia sayang sama anaknya, dia berkorban untuk anaknya. Apapun yang terjadi, dia korbankan buat anaknya. Itu namanya setia. Bukan setiap tikungan ada. Gitu loh. Setia itu gitu. Walaupun punya istri 2, tapi tetap setia gitu. Setia gimana? Dua-duanya dinafkahi lahir batin. Itu setia namanya. Punya 3 istri. 3-tiganya dikasih makan. Dikasih nafkah. Pokoknya nggak boleh kekurangan di mereka. Mereka yang mau mengambil 2-3 contoh aja ya. Tapi jangan dicoba-coba. Berat soalnya. Berat. Nah, cuman saya kasih tahu aja. Walaupun boleh. Nah, beratnya kaitannya dengan pengembanan. Bagaimana mengemban amanah. Udah punya istri 4 atau 2 atau 3. Dari setiap istri punya anak. Belum diri kita sendiri. Sama kan? Saya itu poligami dalam hidup saya ini. Selain saya kasih nafkah buat istri saya, anak saya, dan diri saya kasih nafkah juga buat orang lain. Minimal nafkah ilmu. Sama siapa? Murid-murid saya. Murid saya berapa di sini? Saya ngajar satu kelas itu 36 seumpama. 10 kelas. 10 kali 36 udah berapa? 160. Oke. Mahasiswa saya total semuanya 5.000. Bagaimana hitungannya? Semua saya harus asupin ilmu agama di kepalanya supaya mereka jadi orang baik. Karena makanan itu supaya jadi orang baik. Makanan itu bukan buat gemuk doang. Bukan buat makanan, tidak ada yang buat sehat, tidak. Makanan itu hanya melahirkan energi. Salah kalau orang bilang, saya kalau nggak makan mati. Salah. Saya kalau nggak makan sakit, bener. Tapi tidak setiap sakit mati. Tapi setiap mati pasti sakit dulu. Gitu loh. Harus pahami dengan baik. Minum itu untuk menghilangkan haus. Bukan untuk bergaya-gaya sampai kamu mabok. Apa gunanya kalau minum yang mabok gitu loh. Sekalian aja minum air comberan. Kalau enggak minum aja nama bimoli. Bisa kan? Kenapa yang diminum vodka? Gitu kan? Kalau ini minum apa lagi itu? Hafal enggak? Bir ya. Birnya bir apa dulu nih? Wine, hafal wine, apa lagi itu? Iya kan? Orang tua, anggur orang tua kan gitu ya. Nah, apa gunanya gitu loh? Terus minum mabok gitu kan? Terus apa gunanya? Kalau udah mabok begitu apa gunanya? Pakai narkoba, itu apa gunanya? Biar kelihatan keren doang. Apa yang keren? Justru yang tukang narkoba itu jeleknya bukan mandi kagak, ngomong ngaco, kan gitu kan? Iya. Apa kerennya? Kagak ada yang keren dari dia. Yang keren itu seorang anak yang jenius bisa membuat sesuatu yang membuat dunia itu jadi terperangak dengannya. Wow, amazing, kan gitu loh. Itu keren. Ini ya ilah, kerjaannya cuman pacaran, kerjaannya cuman keluyuran, mabok, narkoba, nyakitin orang tua. Kagak enak lah, nggak keren kayak. Tapi saya masih belum dapat poinnya, Pak. Belum dapat. Poin gini, Pak. Maksudnya kalau mau dapat ya tinggal diserok, ambil gitu loh. Kalau nggak diserok masih banyak pertanyaan maksudnya, Pak. Jadi kan kita kan bicara mengenai, kita juga tadi bicara tentang sekilas pendidikan, tentang perilaku dan lain sebagainya. Itu kan mungkin memang pengendalian diri kan, tapi kan tidak semua siswa itu kan atau anak itu kan menyadari akan adanya dirinya. Nah di situ hal yang paling berperan sangat penting
Itu apa Pak? Apakah gara-gara kemajuan teknologi sehingga kita ini bukan membutuhkan informasi, tapi sudah terbanjiri oleh informasi, sehingga banyak juga hal lain yang membuat pikiran kita ini malah menjadi menggampangkan sesuatu kan? Itu namanya menyalahkan teknologi. Kalau saya tidak menyalahkan teknologi, karena yang membuat teknologi kan manusia. Ya, bentar Pak. Jadi sebentar Pak, mungkin ya, ini kan saya apakah itu mungkin ataukah memang dari pengajaran yang diberikan oleh orang tua atau di sekolah mungkin atau bagaimana Pak? Apakah ada yang salah sama? Baik. Yang pertama, agama itu ngatur begini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri merubah diri sendiri. Kenapa ayat ini ada? Ayat ini ada dikarenakan manusia sudah diciptakan dengan sempurnanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan sempurna. Kesempurnaan manusia itu ada pada akalnya. Kalau dia mempergunakan akalnya, maka dia berada pada jalan yang benar. Tapi kalau dia tidak mempergunakan akalnya, dia tidak akan ada pada jalan yang benar. Pertama, yang harus bisa memberikan jati diri kita sendiri. Semakin dewasa seseorang itu seharusnya semakin pintar, semakin bijak memilah dan memilih. Jadi kalau ini gadget yang kamu pegang HP, ya iPhone, Oppo, kemudian Asus, kemudian apa segala ya. Itu sebenarnya cuma teknologi aja. Saya tuh ngeliat teman-teman kamu, ya, saya ngeliat teman-teman kamu tuh coba cek HP-nya banyak banget HP-nya, luar biasa HP-nya. Tapi coba lihat isinya sama aja. Yang paling dipentingin sama mereka itu apa aja sih? WA, iya kan? Mungkin ya Instagram, sosial media, game, itu aja. Lalu ngapain beli iPhone yang harganya berjut-jut gitu loh? Kenapa uang itu nggak dipakai saja buat yang lain? Seumpama kalau saya tuh lebih senangnya mengkoleksi buku. Karena saya senang baca buku. Saya sehari itu harus menghabiskan minimal 7, maksimal 14 buku satu hari. Pas di bulan Ramadan, pas waktu zamannya daring begini, saya cukup banyak waktu luang untuk baca buku. Alhamdulillah. Itu luar biasa senangnya, bukan main gitu loh. Dan itu positif. Semakin kita membaca buku, semakin membuka cakrawala dunia yang mana orang tidak tahu. Orang nanya Amerika seumpama. Saya walaupun belum pernah ke Amerika seumpama ya, belum pernah ke Amerika, tapi tahu Amerika gitu loh. Menara Eiffel di Paris. Kok bisa tahu sih? Itu kan dari membaca. Makanya kan bahasa pepatah mengatakan membaca itu kan jendela dunia. Tapi kenapa kamu nggak pernah membaca gitu loh? Bahkan di agama sendiri pertama adalah suruh baca. Iya, di agama kan suruh membaca. Maka lalu kamu menyalahkan yang lain gitu loh. Nyalakan teknologi. Justru kamu yang harus mengendalikan teknologi yang kamu punya. Karena HP itu tidak akan pernah menyala tanpa kamu nyalakan. HP itu tidak akan pernah bisa bermain internet tanpa kamu berikan kuota di dalamnya. Iya kan? Diri kamu ini akan semakin sakit kalau kamu tidak memberikan asupan makanan dan minuman. Kan kamu yang mengatur semuanya. Berarti kan kembali ke kamu sendiri. Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Jadi pola pertama, kunci pertama itu dirimu. Yang harus diperbaiki itu dirimu. Semua pelajar, mahasiswa, itu mulainya harus dari diri. Kalau saya dulu punya cita-cita, I want to become a pilot. Saya ingin jadi pilot. Oke, jadi. Alhamdulillah. Medicine, oke, jadi. Artinya tuh, setiap yang dicita-cita masuk bagiannya gitu loh. Kenapa? Karena kita mencintainya. Kita itu, saya melihat anak-anak remaja sekarang, cinta, tapi cintanya bullshit. Palsu gitu loh. Kalau emang dia cinta sama elektronik, dia bisa dong bikin HP seharusnya. Yang bisa mainin aja. Jangan cuma bisa mainin doang. Minimal game lah. Kalau dia tahu tentang masalah game, PUBG, Mobile Legend. Seharusnya dia bisa menciptakan Mobile Legend baru gitu loh. New Mobile Legend. It's mine gitu loh. Kenapa enggak? I am same gitu loh. Saya sama aja. You and me same. Yang beda itu cara berpikirnya ya. Pola pikir kita saja. Itu aja yang beda. Tidak ada yang beda, sama semua. Besar otak saya dengan otak kalian juga sama. Otak depan, otak belakang juga ada. Belak tengah depan juga sama juga seperti itu. Enggak ada beda-bedanya.
Cuman kembali lagi ke kita dan kita. Who am I? Pertanyaan Michael Jackson, filmnya Jackie Chan ya. Who am I? Itu Jackie Chan punya film. Who am I? Siapa diriku? Man ana. Kalau dalam bahasa man ana. Siapa saya? Kalau dalam bahasa agama, ana abdun. Saya hamba. Langsung ditanya, mana abudu? Siapa yang aku sembah? In kuntu abid. Kalau saya ini adalah hamba. Itu jadi pertanyaan. Nah, satu. Oke, saya kasih kunci karena kita mau selesai. Yang pertama, ibda binafsi. Yang kedua, kenalilah. Jalan kamu itu apa sih? Kamu mau jadi apa? Tujuan kamu belajar apa? Tidak harus semua ilmu yang kamu harus punya. Tapi setidaknya kamu bisa mengerjakan ilmu itu aja. Satu dari sekian banyak ilmu, mata pelajaran, ya. Satu dari semua mata pelajaran itu, hanya satu yang kamu bisa ambil. Contoh, kamu mahir dalam bidang bahasa Inggris. Itu udah good. It's the best. Daripada nggak bisa semua. Tapi saya nasihatin lagi. Agama jangan pernah dijadikan nomor 3. Agama adalah fondasi. Mau agama apapun dia. Siapapun kalian mau beragama Nasrani, agama Yahudi, Buddha, Hindu, Konghucu, apalagi Islam. Itu menjadi dasar. Tidak boleh tidak. Agama adalah dasar kehidupan. Karena agama yang akan mengatur pola itu. Kita tidak akan pernah terjerumus kalau kita berada pada agama kita dengan yakinnya. Tapi kalau kita tidak yakin dengan agama kita, hanya mengikuti modern, insya Allah akan hancur kehidupan kita. Luar biasa. Teman Gasur. Ya paling ini sih minta tipsnya ya loh Pak, supaya kita ini apalagi ini mau yang tadi bukan tips itu yang saya kasih. Itu kan itu cuman buat ya wejangan lah. Wah, disebutnya wejangan yang terakhir itu. Oke lah. Supaya tips untuk inilah Pak, supaya kita ini anak muda ini tetap kuat gitu. Jangan tergoda sama ya apa ya dengan godaan-godaan yang lain. Kadang kan ada yang bilang, saya pernah dengar gitu kan, ingat kematian gitu. Kalau misalkan dengan kematian gak bisa juga, berarti hatinya keras. Gitu. Kalau itu mak lain. Ingat kematian itu kaitannya dengan ibadah. Begini, Pak. Walaupun kita tahu dunia ini hanya senda gurau, tapi kenapa kita masih belum? Iya, masih yang ngikutinnya gitu. Iya, kembali tadi tips yang pertama itu, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Dengan kamu jadi diri kamu sendiri, kamu bisa merubah. Kalau kamu nggak bisa jadi diri kamu sendiri, kamu nggak ngikutin siapapun juga, kamu nggak bakalan bisa. Kamu ngikutin saya nggak bakalan bisa. Di dunia ini mudik cuma satu. Walaupun namanya mudik ada, tapi beda. Ada Mudrika Daud, Mudrikatun Hanifah, banyak. Saya Mudrikatul Arafah. Walaupun sama nama, tapi orang itu pasti berbeda. Knowledge-nya juga beda. Gitu loh. Karena dia dapat lesson-nya juga berbeda. Gitu loh. Cara belajarnya juga berbeda. Intinya di situ ya. Nah, kembali ke yang pertama. Tipsnya itu kalau saya, jadilah diri kamu sendiri. Be yourself. Itu penting banget. Kemudian yang kedua, kalau saya, cogito ergo sum. Karena saya orang filsafat, ya senangnya begitu. Berpikirlah, maka kamu ada. Karena kalau kamu mau berpikir, udah mati. Selesai urusannya. Dunia ini bisa berkembang karena ada yang kamu. Tapi kalau kamu nggak berkembang dia. Oke? Nah. Oke, terima kasih banyak. Sudah Pak Erik, Pak Mudrik, terima kasih banyak. Bisa nyempetin waktunya Pak. Dan teman-teman udah nyimak banyak hal, banyak ilmu yang sudah Pak Mudrik berikan ke kita. Yang pertama, puasa itu untuk kita mengendalikan hawa nafsu. Jika kita sudah berhasil mengendalikan hawa nafsu, kita bisa mengendalikan diri kita. Jika kita mengendalikan diri kita, mungkin kita akan bersiap untuk menjawab pertanyaan siapakah kita, sehingga kita dapat mengetahui kemana jalan kita dan mengapa kita ada di sini di dunia ini dan kenapa kita yang dilahirkan. Oke, terima kasih banyak Pak Mudrik sudah menyempatkan waktunya. Sekian, kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.